Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian? Bu harap kalian sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, biar lebih semangat, senyum dulu yuk. Senyum. Gerak. Hehe. Oke, baik anak-anak. Ibu mau bertanya. Kalian pernah berpikir tidak? Ya pernah lah Bu. Sekarang aja lagi berpikir, gimana sih ibu? Bukan itu maksud ibu. Lalu kita disuruh mikir apa Bu? Kalian akan menjelaskan bagaimana jika kata gajah belum ditemukan, sedangkan tadi kalian bertemu dengan sekelompok gajah. Batu hitam memiliki hidung panjang dan dapat berjalan Bu. Baik, ada lagi yang lain? Kalau saya, ya comel silahkan. Saya nggak bakal bilang Bu, kan tadi saya nggak lihat gajah Bu. Boleh. Jujur sekali ya comel ini. Jadi, menurut jawaban dari Bromo tadi, nama itu dibuat untuk mempermudah dalam hal penyebutan ya nak ya. Tapi, apakah memberi nama pada hewan dan tumbuhan itu mudah? Tentu tidak mudah. Langkah pertama, kita harus bisa mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki, misalnya bentuk, struktur, dan ukuran tubuh. Baik, suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki disebut apa anak-anak? Klasifikasi makhluk hidup Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Pandailah kalian ini. 100 untuk kalian semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengertian dan tujuan klasifikasi, tingkatan klasifikasi, sistem klasifikasi, tata nama makhluk hidup atau nomenklatur, dan yang terakhir yaitu kunci determinasi. Oke, langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan klasifikasi. Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Sedangkan tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam agar lebih mudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Materi yang kedua yaitu tingkatan klasifikasi. Dalam mempelajari tingkatan klasifikasi, kita mengetahui istilah takson. Takson merupakan tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Menurut Carolus Linnaeus, terdapat 7 tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Yang membedakan antara keduanya yaitu jika pada hewan, takson ke-6 itu disebut dengan filum, sedangkan pada tumbuhan itu disebut dengan divisi. Nama lain kingdom di dunia tumbuhan itu juga regnum. Tingkatan takson, jenis, atau spesies merupakan unit dasar dalam klasifikasi. Individu dalam satu spesies mempunyai sifat yang sama baik morfologi, anatomi, maupun sosiologinya. Akan tetapi, kriteria ini belum bisa dijadikan patokan karena pada kenyataannya banyak individu yang terlihat sama namun termasuk ke dalam spesies yang berbeda. Tingkatan selanjutnya yaitu marga atau genus. Mencakup satu atau lebih spesies yang mempunyai ciri sama dan terpisah dari kelompok lain. Contohnya yaitu Citrus lemon dan Citrus aurantifolia.
takson selanjutnya yaitu suku atau familia. Mencakup satu atau lebih genus dan terpisah dari kelompok lain dengan suatu pemisah yang jelas. Pemisah itu misalnya asal nenek moyang yang sama. Contohnya pada harimau dan kucing yang berada pada familia yang sama yaitu Felidae. Tingkatan selanjutnya yaitu bangsa atau ordo. Mencakup satu atau lebih suku yang terpisah dari kelompok lain. Pemisah itu dapat juga berupa jenis makanan. Contohnya pada harimau dan kucing yang berada pada ordo yang sama yaitu karnivora. Tingkatan takson selanjutnya yaitu filum pada hewan atau divisi pada tumbuhan. Mencakup satu atau lebih kelas yang terpisah dari kelompok lain. Contohnya pada harimau dan kucing yang berada pada filum yang sama yaitu Chordata. Baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Antara manusia, harimau, dan kucing masuk ke dalam satu kelas yang sama yaitu Mamalia. Namun, ordo dari manusia, harimau, dan kucing sudah berbeda. Manusia masuk ke dalam ordo Primata, sedangkan harimau dan kucing masuk ke dalam ordo Carnivora. Dan jika dilihat dari tingkatan takson yang lebih rendah lagi, seperti contohnya genus, ketiganya sudah masuk ke dalam genus yang berbeda. Hal tersebut menjelaskan bahwa makin tinggi tingkatan taksonnya, maka makin sedikit persamaan ciri yang dimiliki, tetapi makin banyak anggotanya. Sebaliknya, makin rendah tingkatan suatu takson, maka makin banyak persamaan ciri yang dimiliki, tetapi makin sedikit jumlah anggotanya. Hal tersebut juga berlaku pada tingkatan takson pada tumbuhan, contohnya yaitu pada jagung, tomat, dan mawar, seperti pada tabel yang tertera. Ketiganya masuk ke dalam divisi Magnoliophyta, tetapi memiliki genus yang berbeda. Baik, masih semangat kan anak-anak? Atau malah lapar? Kalau lapar, nih, Ibu kasih burger. Udah kan? Udah semangat kan? Baik, oke, lanjut. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi atau cara pengklasifikasian pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu klasifikasi buatan atau artifisial, klasifikasi alami atau natural, dan klasifikasi filogenetik. Klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi buatan atau artifisial, adalah klasifikasi yang didasarkan pada satu atau dua ciri yang mudah dilihat. Ciri tersebut antara lain habitat, manfaat, dan habitus. Contohnya yaitu pada jahe, kina, kayu putih, dan ginseng yang masuk ke dalam tanaman obat berdasarkan manfaatnya. Sistem klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi alami atau natural, merupakan sistem klasifikasi yang menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya, hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, hewan bersirip, dan lain-lain. 3. Klasifikasi filogenetik merupakan suatu sistem klasifikasi untuk mencerminkan gambaran urutan perkembangan makhluk hidup menurut sejarah filogenetiknya atau hubungan kekerabatan antara dua takson atau lebih. Contohnya pada harimau dan kucing yang mana masuk ke dalam famili Felidae karena memiliki nenek moyang yang sama. Aristoteles mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu Animalia dan Plantae. Akan tetapi, klasifikasi tersebut tidak dapat mengkelompokkan bakteri dan jamur. Oleh karenanya, pada tahun 1961, seorang ilmuwan bernama Weiss mengelompokkan menjadi 4 kingdom yaitu Monera, Protista, Metaphyta, dan Metazoa. Pada tahun 1974, Whittaker dan Margulis mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan Musse pada tahun 1977 mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 6 kingdom yaitu Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lalu, kenapa sih namanya harus ribet dan aneh sekali? Nama Indonesia kan sudah bagus, mudah lagi pengucapannya. Kan sebel. Jangan gitu. Sini, Ibu jelaskan. Baik,
Misalnya, kamu pergi ke Amerika. Lalu di sana, kamu melihat babi. Kamu berteriak, "Babi!" Lalu orang sana mengatakan, "What? Baby?" Mudeng kan? Agar dapat bersifat internasional atau dapat berlaku di mana saja, Carolus Linnaeus memperkenalkan cara pemberian nama makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur, yaitu sistem pemberian nama makhluk hidup dengan menggunakan dua kata dalam bahasa Latin, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Nama jenis, baik hewan atau tumbuhan, harus terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kedua, kata pertama merupakan genus, kata kedua merupakan petunjuk spesies atau jenis. Ada yang menyebutkan bahwa kata kedua merupakan nama spesies, tetapi kurang tepat karena nama spesies terdiri dari dua kata. Masih pada poin kedua, penulisan genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan petunjuk spesies dengan huruf kecil. Poin yang ketiga, penulisan nama jenis dalam suatu kalimat menggunakan cetak miring atau dengan garis bawah yang terpisah. Selain itu, ada pula ketentuan-ketentuan lain. 1. Nama marga atau genus. Pada tumbuhan atau hewan, nama takson tingkat marga terdiri atas satu kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan yang kedua, yaitu nama suku atau family. Pada tumbuhan, nama suku terdiri dari satu kata yang berasal dari salah satu nama marga dan ditambah akhiran aceae dan tidak dicetak miring. Contohnya Solanaceae dari Solanum plus Ace. Namun ada pula nama yang menyimpang, misal Graminae dengan nama lain Poaceae. Pemberian nama suku pada hewan berasal dari marga yang ditambah dengan akhiran idae. Contohnya yaitu pada Canidae yang berasal dari kata canis dan idae. Poin yang ketiga, nama-nama takson di atas kategori suku. Pada hewan, untuk nama-nama takson di atas suku terdiri atas satu kata jamak dan tidak terikat nama di bawahnya. Contohnya nama burung yang diberi akhiran iformes, seperti Columbiformes berasal dari Columbia merpati plus iformes. Pada tumbuhan, berlaku ketentuan yaitu berupa satu kata berbentuk jamak. Nama-nama takson suku otomatis menjadi tipe nama bangsa atau ordo dengan mengubah akhiran aceae menjadi ales. Contohnya, suku Malvaceae menjadi ordo Malvales. Sedangkan nama kelas disarankan memakai akhiran yang berbeda-beda seperti Mycetes atau Pisceae atau Opsida. Contohnya kelas Magnoliopsida. Nama divisi harus mencerminkan ciri khas seluruh warga ditambah akhiran pita atau mikota. Contohnya divisi Bryophyta. Berikut merupakan contoh tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Misalnya pada tumbuhan tomat, itu termasuk ke dalam spesies Solanum nicopersicum, genusnya Solanum, familinya Solanaceae, ordo Solanales, kelas Magnoliopsida, divisi Magnoliophyta, dan kingdom Plantae. Lalu, saya kan nggak hafal semua jenis tanaman, Bu. Bagaimana cara saya mengidentifikasi tanaman asing? Tenang, kamu ini loh nggak sabaran, ini baru mau Ibu bahas. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan daftar yang memuat sejumlah keterangan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup agar lebih mudah dalam hal identifikasi. Baik, misalnya kamu berjalan-jalan, lalu menemukan tanaman dengan ciri bergetah, bentuk pohon, dan memiliki daun menumpu yang meninggalkan bekas melingkar memeluk batang. Dan kalian belum tahu itu tanaman apa. Yuk kita identifikasi bareng-bareng. Nah, ini merupakan salah satu contoh kunci determinasi yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi tanaman yang telah kita temukan. Tadi kita telah menemukan tanaman yang mengandung getah, berupa pohon, dan daun penumpu meninggalkan bekas melingkar pada cabang. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi tanaman yang kita temukan dengan menggunakan kunci determinasi yaitu mencocokkan ciri yang telah kita temukan tadi dengan pernyataan yang ada pada kunci determinasi. Pencocokan
Dimulai dari nomor yang paling atas atau nomor 1. 1A. Tumbuhan bergetah. Apakah cocok dengan ciri yang telah kita temukan tadi? Ya, betul sekali, cocok. Berarti 1A cocok. Karena 1A cocok, maka 1A wajib untuk dicatat. Jika tadi tidak cocok, maka lanjutkan ke berikutnya, 1B. Jika tidak, ke 2A, 2B, dan seterusnya. Setelah 1A cocok, kita melihat ke sisi paling kanan dari 1A setelah titik-titik itu. Itu kan ada angka 2, berarti langkah selanjutnya kita melihat ke nomor 2. Cocokkan mana ciri yang paling cocok dengan ciri yang kita peroleh pada tanaman yang kita dapat. Kita coba lihat yang 2A, rumput-rumputan atau herba. Salah ya. Untuk yang 2B, setengah perdu pohon. Ya, itu betul, karena tanaman yang kita dapat bentuknya pohon. Berarti catat 2B, setelah 1A, 2B. Selanjutnya, di sisi paling kanan dari 2B itu ada angka 5. Berarti selanjutnya kita melihat ke nomor 5. Lalu cocokkan lagi. 5A, daun penumpu meninggalkan bekas melingkar. Betul tidak? Betul. Nah, karena 5A benar, kita lihat ke sisi paling kanan dari 5A. Loh, kok nggak ada nomor lagi? Kok ada tulisannya Moraceae? Berarti, selamat! Udah selesai, berarti tanaman itu termasuk ke dalam famili Moraceae. Jadi, penulisan kunci determinasi dari tanaman yang diperoleh yaitu 1A, 2B, 5A, Moraceae. Bagaimana? Pusing? Tentu tidak dong. Tidak kan? Kalian semua kan pandai. Senyum dulu dong. Baik, udah selesai nih materinya. Mudah kan? Mudah dong. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan bahagia. Keep smile.